Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, dengan penuh sukacita kita berkumpul untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa melakukan segala hal. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu, Ibu Guru undang anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak di rumah, Ibu Guru ada pertanyaan. Apa yang anak-anak di rumah lakukan apabila bangun pagi? Langsung makan? Langsung ke kamar mandi? Nah, anak-anak, sebaiknya hal pertama yang kita lakukan apabila kita bangun pagi adalah berdoa. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita selama tidur kita semalam. Dan juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan nafas, kesehatan, dan semangat untuk menjalani kehidupan kita. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, anak-anak, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena segala sesuatu dapat terjadi, itu semua sesuai rencanamu. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan bermazmur. Mazmur kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang ke-2.
Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Nah anak-anak, mari kita sama-sama menyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Kita ulang sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Ya anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan pimpin kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi anak-anak. Bunda berharap hari ini semuanya sehat. Nah, karena sudah semuanya sehat, maka Bunda bertanya hari ini buat semuanya. Pernah dengar kata Gabriel? Pernah? Ya, yang ikut ibadah pada hari Minggu lalu pasti dengar kata Gabriel. Gabriel ini apa? Gabriel adalah malaikat. Malaikat yang diutus oleh Tuhan menyampaikan berita sukacita. Nah, anak-anak, malaikat Gabriel ini disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Di sana dia menjumpai seorang perempuan yang bernama Maria. Siapa namanya? Iya, namanya Maria. Maria ini bertunangan dengan Yusuf. Siapa namanya tunangannya? Iya, Yusuf. Nah, malaikat Gabriel ini ketika dia sampai di rumah Maria, dia memberikan salam kepada Maria. Hai kamu yang diberi karunia, Tuhan menyertai engkau. Saat itu Maria terkejut. Maria ketakutan. Dan dia berpikir, apa yang disampaikan malaikat itu kepadaku? Apa arti dari perkataan itu? Salam itu kepadaku. Saat itu malaikat menyapa lagi Maria dengan mengatakan, "Hei Maria, jangan kau takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan akan engkau beri nama Yesus." Saat itu terus berpikir dan berpikir Maria ini,
Akhirnya dengan keraguan, dengan ketakutan, dia mengimani bahwa itu adalah kuasa Allah yang akan terjadi padanya. Suatu karunia yang akan terjadi pada dirinya. Dengan kepercayaan itu, dia menerima. Maria menerima ini yang tadinya meragukan, tetapi akhirnya dia percaya bahwa itu akan terjadi pada dirinya. Dan dia katakan, saya siap menanti kedatangannya. Dengan penuh kegembiraan, Maria ini pergi ke gunung, melewati gunung, dan sampailah dia ke rumah Ibu Elisabet. Siapa namanya? Ibu Elisabet. Ibu Elisabet ini pada saat Ibu Maria sampai di rumahnya, dia sedang mengandung bayi dalam perutnya. Dia berada pada bulan ke-6. Pada saat Maria sampai di rumah Ibu Elisabet, Ibu Maria ini memberikan salam kepada Ibu Elisabet. Dan ketika bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Elisabet mendengar salam dari Maria, meloncatlah bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Elisabet. Dia bergembira mendengar ada Ibu Yesus yang datang menyapanya dengan memberikan salam. Pada saat itu, Ibu Elisabet mengatakan, apalah aku ini? Kenapa Ibu Yesus datang mengunjungi aku di rumah kediamanku di sini? Akhirnya, Ibu Elisabet ini, dia mengatakan, engkaulah perempuan yang hebat. Engkaulah perempuan yang luar biasa. Diberikan karunia, kasih karunia dari Tuhan. Anak-anak, Maria berada di rumah Ibu Elisabet selama 3 bulan. Di sana di rumah itu mereka tinggal bersama-sama, berbagi cerita, menanggung penderitaan yang sama-sama, bahkan hidup bersama-sama. Pada saat selesai 3 bulan, Maria kembali ke rumahnya. Ibu Elisabet ini melahirkan. Dia melahirkan seorang bayi. Bayi laki-laki juga. Pada saat itu, semua tetangga dan semua keluarga dari Ibu Elisabet ini datang dengan penuh sukacita, bergembira bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Karena mereka heran. Kenapa bisa Ibu Elisabet bisa melahirkan di usia tua? Padahal Ibu Elisabet ini sudah tua dan bisa melahirkan seorang anak. Mereka di situ bergembira melihat kenyataan yang dibuat oleh Tuhan kepada Ibu Elisabet. Luar biasa kasih Tuhan nyata buat keluarga Ibu Elisabet. Dan orang-orang yang ada pada saat itu, tetangga dari Ibu Elisabet, keluarga dari Ibu Elisabet yang sedang bersuka cita, berada di dalam kebingungan. Karena mereka bertanya-tanya, anak ini diberi nama siapa? Mau ditanya bapaknya? Bapaknya tidak bisa berbicara. Dan pada saat itu, ayah dari anak ini yaitu Bapak Sakaria dikasih kertas dan dia menulis nama anak itu.
Bapak Sakaria menulis nama anak itu, yaitu Yohanes. Maka anak yang dilahirkan oleh Ibu Elisabet diberi nama Yohanes. Dan seketika itu juga Bapak Sakaria sembuh dari penyakitnya. Dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi yang tadinya tidak bisa berkomunikasi karena dia bisu. Tetapi dengan kenyataan ini, dengan kasih Tuhan ini, akhirnya Bapak Sakaria bisa berbicara. Dia pulih dari penyakitnya. Hari demi hari, Yohanes ini bertumbuh dan bertumbuh lewat kuasa Tuhan bersama dengan keluarganya. Ibu Elisabet bersama dengan Bapak Sakaria. Dan mereka tinggal di sebuah pegunungan. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 80. Maria dan Elisabet. Baik, yang sudah bisa membaca Alkitab boleh buka Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38, kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 37 dan 38 berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ya anak-anak, demikianlah tadi cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-47. Yang berbunyi, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami bersama-sama pada pagi hari ini. Kami telah beribadah, kami telah memuji memuliakan Engkau, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Dan terima kasih untuk semua kakak-kakak, guru sekolah minggu yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Berkati semua guru-guru kami, biarlah guru-guru kami tetap sehat dan tetap kuat untuk tetap memimpin ibadah di setiap hari Minggu. Dan kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini juga kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati itu Tuhan, yang masih ada pada mama papa, Tuhan juga berkati. Dan kami berdoa buat semua sekolah minggu Jemaat Tamalan Rea. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terlebih khusus Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu yang mungkin mempersiapkan diri mengikuti semester. Dan ada juga yang telah selesai mengikuti semester. Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan anak-anak sekolah minggumu, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati. Yang masih kecil, Tuhan juga pimpin, berkati lewat pertumbuhan. Dan mungkin ada anak-anak sekolah minggumu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Pagi ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan anak-anakmu, biarlah hari Minggu mendatang kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa jika nantinya beberapa hari yang akan datang kami akan liburan dari sekolah. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, jika ada yang pulang kampung, Tuhan berkati, lindungi. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak masih dalam keadaan berdiri dengan penuh semangat. Kita menyanyikan theme song Natal kita tahun ini, Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23,
Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23, isi berita akan lahirnya Immanuel. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Amin. Anak-anak, mari berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.